Loyalitas Milanisti. Kenapa jutaan fans di seluruh dunia tetap setia pada AC Milan, bahkan ketika masa kejayaan terasa begitu jauh? Apa yang membuat mereka tak pernah melepaskan merah hitam dari hatinya? Meski melewati naik turun yang tak pernah mudah, ini bukan sekedar tentang sepak bola. Ini tentang loyalitas yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tentang cinta yang terus hidup dari generasi ke generasi. Di dunia olahraga, loyalitas biasanya bergerak mengikuti kemenangan, tapi AC Milan dan para pendukungnya menciptakan sebuah paradoks yang indah. Mereka sudah melewati musim-musim sulit, kekalahan yang menyakitkan, dan proses pembangunan ulang yang tak pernah selesai. Namun semangat tak pernah pudar. Suara Forza Milan tetap menggema di setiap stadion, di setiap musim, tanpa henti. Apa yang membuat mereka seperti ini? Apa rahasia yang menjadi api semangat itu tetap membara? Untuk memahami Milanisti, kita harus melihat lebih dalam dari sekedar hasil pertandingan. Ada identitas, ada budaya, ada kebanggaan yang melekat pada lambang merah hitam. Bagi mereka, mendukung AC Milan bukan keputusan spontan, itu adalah warisan. Banyak yang tumbuh melihat orang tuanya bersorak saat Milan menguasai Eropa. Banyak juga yang baru mengenal Milan ketika klub sedang terpuruk, namun tetap bertahan karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda. AC Milan adalah simbol keanggunan, sejarah besar, dan mimpi yang tak pernah mati. Di era Van Basten, Maldini, Kakak, hingga generasi baru, para fans selalu percaya bahwa kejayaan akan kembali, dan justru dalam masa-masa sulit, karakter seorang fans diuji. Milanisti mengerti itu. Mereka tak hanya datang saat klub menang, mereka hadir untuk mendorong, bukan hanya merayakan. Jadi apakah kamu berpikir sudah mengerti apa itu loyalitas? Coba pikirkan lagi. Loyalitas Milanisti bukan sekedar pilihan, tapi cara hidup. Mereka tetap berdiri ketika timnya jatuh. Mereka tetap percaya ketika orang lain meragukan. Mereka tetap bernyanyi ketika stadion terasa sunyi. Pertanyaannya, bisakah kamu benar-benar memahami kedalaman komitmen seperti ini? Terutama ketika klub favoritmu sedang tidak berada di puncak. Inilah Milanisti, bukan sekedar fans, tapi keluarga global yang hidup untuk satu warna, satu kebanggaan, satu cinta, AC Milan. Karena pada akhirnya, menjadi Milanisti bukan tentang menunggu kejayaan kembali, tapi tentang berjalan bersama klub, apapun yang terjadi, Forza Milan selamanya. Siapa sebenarnya raja lini tengah Milan? Apakah Luka Modric sang maestro berpengalaman yang membawa ketenangan di tengah badai? Atau Ardon Jazari, sensasi muda asal Swiss yang siap merebut tahta lewat energi dan visi modernnya? Luka Modric, nama yang sudah melegenda di sepak bola dunia. Meski kini berusia 39 tahun, kedatangannya ke Milan membawa sesuatu yang langka. Pengalaman, kontrol, tempo, dan mental juara yang menular. Dia bukan sekedar mengoper bola, tapi mengendalikan ritme permainan. Seperti konduktor orkestra yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus memenangkan tempo. Lalu ada Ardon Jazari, 22 tahun, pemain muda Swiss yang langsung mencuri perhatian sejak bergabung. Dikenal dengan mobilitas tinggi, kemampuan menekan lawan, dan kecerdasan dalam membaca ruang. Jazari adalah simbol dari Milan baru, energik, modern, dan berani. Modric adalah definisi calma sotto pressione, tenang di bawah tekanan. Dengan akurasi umpan di atas 90%, dan progresif passes tertinggi di skuad, ia mampu memecah blok pertahanan dengan satu sentuhan elegan. Namun di usia hampir 4 dekade,
Stamina dan intensitasnya mulai menurun, terutama dalam duel fisik di Serie A. Sebaliknya Jashari adalah kebalikannya, muda, eksplosif dan haus ruang. Ia melakukan pressing action lebih banyak per laga, merebut bola cepat, dan menciptakan peluang dari transisi. Jika Modric adalah arsitek permainan, maka Jashari adalah mesin yang membuat segalanya bergerak. Statistik membuktikan, ketika Modric bermain, Milan mencatat possession rata-rata 61% dengan kontrol dan tempo yang stabil. Tapi saat Jashari turun sebagai starter, intensitas meningkat, pressing line lebih tinggi, peluang dari serangan cepat pun lebih banyak tercipta. Massimiliano Allegri kini punya dilema yang indah. Pilih kebijaksanaan dari visi Modric atau dinamika muda Jashari. Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu, tapi menemukan keseimbangan sempurna di antara keduanya. Jadi siapa raja lini tengah Milan sesungguhnya? Modric sang maestro abadi atau Ardon Jashari sang penerus tahta masa depan? Satu hal yang pasti, di bawah langit San Siro, keduanya mewakili dua generasi. Dua gaya, tapi satu tujuan, menjaga jantung Milan tetap berdetak. Perjalanan Samuel Ricci. Bagaimana sebenarnya perjalanan Samuel Ricci sejak tiba di AC Milan? Banyak yang penasaran, apalagi gelandang muda ini datang dengan label Kapten Torino dan harga transfer yang mencapai 25 juta euro. Tapi di balik angka itu, ada cerita adaptasi, persaingan dan perkembangan yang menarik untuk dibahas. Ricci mengakui bahwa beberapa bulan pertamanya di Milan bukan hal yang mudah. Dari klub di mana ia selalu menjadi starter dan hampir tak tergantikan, ia tiba di sebuah tim yang level kompetisinya jauh lebih tinggi. Di Milan, apalagi di bawah arahan Massimiliano Allegri, setiap posisi diperebutkan oleh pemain top dunia. Ricci harus belajar menerima menit bermain yang lebih sedikit, memahami ritme taktik baru, dan kembali membuktikan dirinya dari nol. Namun semuanya mulai berubah dalam beberapa pekan terakhir. Cedera yang dialami Adrien Rabiot membuka ruang bagi Ricci untuk tampil. Dan kesempatan itu benar-benar ia manfaatkan. Permainannya yang konsisten, rapi, dan penuh disiplin membuatnya mulai menjadi pilihan penting di lini tengah rossoneri. Terlebih ketika ia juga bisa bermain di beberapa peran berbeda, dari regista hingga Mezzala. Performa positif di Milan itu pun mendapat pengakuan dari sosok yang paling berpengaruh untuk karir seorang pemain Italia, Gennaro Gattuso. Sang pelatih Azzurri memanggilnya kembali ke tim nasional dan memuji versatilitas Ricci, menyebutnya sebagai pemain yang mampu menutup lebih dari satu posisi dengan kualitas tinggi. Ricci sendiri menceritakan bagaimana bekerja dengan Gattuso terasa sangat positif. Bahkan ketika ia tak dipanggil ke tim nasional, Gattuso tetap menyempatkan diri berbicara dengannya. Sebuah detail kecil yang menunjukkan bahwa Ricci memang dihargai dan dilihat sebagai bagian penting dari proyek Azzurri. Kini dengan menit bermain yang mulai stabil dan kepercayaan dari dua pelatih kelas dunia, Allegri di Milan dan Gattuso di Italia, perjalanan Samuel Ricci di rossoneri memasuki babak baru. Dari masa adaptasi yang berat, ia kini terlihat siap menjadi bagian inti evolusi lini tengah AC Milan.